pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tema menjadi pelopor kebaikan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini patut untuk kita ambil, karena kita diharapkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah adalah sebagai pelopor kebaikan, ya, bukan pelopor kejahatan, pelopor keburukan dan seterusnya. Seperti yang hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, Inna minan nas mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Nah, tapi Nabi menyebutkan lanjutan hadis beliau bahwa wa minan nasi maghaliqa lil khair wa mafatiha lisyarr. Tapi di kalangan manusia ada manusia yang menjadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi manusia seperti itu. Nah, kita tadi sedang membahas tentang keteladanan beliau dalam ketaatan, ya. Nah, ada juga keteladanan beliau dari sisi doa, ya. Dan doa-doa ini kalau kita baca, maka akan memberikan keberkahan buat masyarakat kita. Ya. Jadi kita sudah sebut tadi doa tentang terhadap negeri, ya. Kita bacakanlah redaksi beliau di sini menyebutkan wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Subhanallah. Saya khawatir kalau kita tidak belajar banyak dari kisah Nabi Ibrahim dalam sisi ini, dalam sisi doa, saya khawatir negeri kita ini akan seperti negeri-negeri Timur Tengah yang bergejolak, ya, yang sampai saat ini masih belum aman. Nah, jadi saya melihat dari sisi ini bagaimana, Ustaz? Ya. Dan hubungan dengan dirgahayu kemerdekaan kita yang ke-73. Ya, baik, ya, alhamdulillah. Ya, sebagai seorang pemimpin, memang salah satu yang paling ditekankan yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua cinta kepada rakyatnya. Dan yang ketiga perhatian kepada orang yang dipimpinnya. Betul sekali. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita, bahwa kita sebagai pemimpin itu harus taat dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena man ata Allah ata an-nas, rumusnya, ya. Jadi siapa yang taat kepada Allah taala maka akan ditaati oleh manusia yang lain. Maka kalau kita buka sejarah Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim itu sangat dipatuhi atau ditaati oleh anak dan istrinya? Betul. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya umpamanya, Nabi Ismail itu tidak pernah menolak, menolak. Bahkan sempat beliau menganjurkan kepada ayahandanya supaya langsung melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar biwadin ghairi zar'in, itu di samping Ka'bah yang pada saat itu belum ada Ka'bah, ditinggalkan sendirian di tempat yang tidak ada berpenghuni itu. Dan ketika ditinggalkan, apa yang dikatakan oleh istri beliau, ini yang paling menarik, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami sendirian di sini tanpa ada yang menemani? Kata beliau tidak menjawab saat itu, tapi ketika istri beliau ini menanyakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Jika iya, kata Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata istrinya, jika memang ini perintah Allah, maka kami siap menerimanya. Nah, ini bahasa kepatuhan. Nah, jadi kenapa anak istrinya patuh kepada suaminya? Karena memang Nabi Ibrahim itu orang yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Nah, maka ketika pemimpin kita hari ini mau rakyat ini patuh, mau rakyatnya taat, maka kunci yang pertama adalah pemimpin ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, seorang pemimpin ini harus sering-sering mendoakan rakyatnya. Jadi rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin juga mendoakan rakyatnya. Nah, ketika kita lihat dalam sejarah, dalam Al-Quran, adapun dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim, bahwa banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim itu yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah doa yang tadi Ustaz bacakan, supaya negeri ini aman, tidak kacau, tidak keributan. Tapi tentu syarat orang yang berdoa ini lagi-lagi kepada taat kan. Kalau kita taat, doa kita cepat dikabulkan. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, maka doa kita itu akan lambat atau mungkin bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim ini seorang imam, seorang pemimpin yang sangat peduli kepada rakyatnya. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa ketika Nabi Ibrahim itu hendak makan, beliau itu rasa-rasanya tidak enak beliau makan, hanai tamong, enggak masuk ke dalam kerongkongan makanan yang beliau makan itu, karena beliau teringat kepada rakyatnya. Teringat kepada orang-orang yang ada di dekat dengan beliau, tetangga-tetangga beliau, masyarakat-masyarakat yang ada di samping beliau. Bahkan dikarenakan Nabi Ibrahim ini nabi yang kaya, tetangga-tetangganya semuanya kaya. Bahkan beliau itu semakin lama semakin jauh mencari orang untuk makan bersama beliau. Dalam bahasa lain, beliau sebagai orang yang kaya sangat peduli kepada tetangga-tetangganya, sehingga tetangganya pun kaya dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hari ini kaya menikmati sendiri, atau hanya dinikmati oleh kita dan keluarga kita, tanpa peduli kepada orang-orang lain yang dekat dengan kita. Baik Ustaz, ini ada yang ingin interaktif dengan kita. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya. Ini nak bertanya maksud. Ya, Waalaikumsalam. Nih Bu Ati di Darussalam. Ya, silakan Ibu Ati. Bina Ustaz kan? Tadi nak tanya masalah kurban. Ya. Mesti tanya tajuk kurban. Ya. Harus tersebut nama-nama yang untuk kurbannya. Untuk kurban, tajuk gede. Alah sahabat tu mesti tanya tak kurban. Bekas segala tak kurbannya tayo handik kau ke handik kau karena lalu dengar bina. Hanya masalah bagi-bagi kurban. Tanya sahabat kampung, kadang-kadang saudara saya nak sahabat kampung, sahabat nasa. Sedangkan yang lain di luar kampung aja besar kok. Nyampu mesti tak hantar jenan atau ibadah nak tajuk jut. Toh yang lebih baik bertajuk ubek mana. Yang tahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Ati di Darussalam. Silakan Ustaz. Ya. Ada 3 pertanyaan dari beliau. Ya, baik, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, apakah mesti menyebut namanya ketika menyerahkan hewan kurban? Ya. Ketika kita hendak berkurban, sebenarnya kita sudah ada niat dalam hati kita. Jadi begitu kita hendak berkurban, ya, ketika kita mau beli hewan kurban, kita sudah ada niat dalam hati kita bahwa berkurban. Maka sebenarnya niat itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ketika kita menyerahkan kepada panitia, supaya panitia itu tahu lembu siapa, maka kita biasanya menyerahkan nama. Umpamanya nama kita bin siapa, begitu. Supaya nanti ketika disembelih disebutkan namanya oleh yang menyembelih itu. Kemudian yang kedua tentang yang kedua apa namanya tadi? Oh ya, ini mengenai mengenai memotong kuku. Ya, betul. Tentang memotong kuku ya. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal", apabila kamu melihat hilal di bulan Zulhijjah itu,
fal yumsik an sya'rihi wa dhafrihi, maka tahanlah, maksudnya jangan dipotong. Jangan dipotong rambut dan kukunya. Ulama mengatakan bahwa maksud di sini jangan potong itu maksudnya sunat kita membiarkan, jangan kita potong dulu. Walaupun ada ulama mengatakan wajib, ya, ada sebagian ulama mengatakan wajib, tapi yang umumnya mengatakan bahwa tidak memotong rambut dan kuku itu ya, memotong rambut dan kuku hukumnya jangan secara memotong lebih rambut. konkret, lebih jelas. Memotong rambut dan memotong kuku hewan kurban kah atau kita? Bukan hewan kurban, kita ya. Jadi kita ya. Kan Nabi mengatakan man arada minkum. Man arada minkum ayyudhya, barang siapa yang ada di antara kamu, berarti kita kan. Betul sekali. Yang hendak menyembelih kurban. Jadi begitu ada keluar hilal awal bulan Zulhijjah, begitu awal bulan Zulhijjah, kita hendak berkurban, kita ya hendak berkurban, maka kuku kita jangan dipotong, rambut kita jangan dipotong, bukan kuku hewan kurban itu kan. Kuku kita jangan dipotong, rambut kita jangan dipotong. Itu hukumnya sunat, bukan wajib ya. Artinya kenapa? Apa hikmahnya kira-kira? Maka ulama mengatakan hikmahnya supaya seluruh juzuk tubuh kita ini mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang berkurban, maka ketika tetesan pertama jatuh ke bumi, maka semua dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hendak dipotong, umpamanya sudah berhajat dipotong, ya nggak masalah, dipotong saja. Tapi dapat hukum makruh. Tapi tidak mendapatkan keampunan di seluruh tubuh kita. Jadi supaya dari ujung kuku sampai ujung rambut mendapatkan keampunan dari Allah, maka jangan dipotong. Nanti setelah hewan kurban kita dipotong, barulah kuku kita itu kita potong. Rambut kita rambut potong. kita potong. Dan seterusnya. Jadi bukan kuku kambing, bukan kuku kerbau, bukan kuku sapi. Kuku kita itu jangan dipotong. Ya, baik. Kemudian yang ketiga tentang pembagian hewan kurbannya, daging hewan kurban. Kalau dalam ayat dikatakan fakulu minha wa at'imul mu'tara wal qani'ah ya. Jadi makanlah. Dia ada dibagi tiga. Yang pertama, pemilik hewan kurban itu makan. Jadi kita nikmati sendiri. Kemudian yang kedua, kita berikan kepada orang kaya sebagai hadiah. Kemudian yang ketiga, kita berikan kepada fakir miskin sebagai sedekah kita. Berarti hewan kurban itu secara umum dia dibagi kepada tiga pembagian. Artinya dalam bahasa lain, semua daging kurban itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, itu bisa dinikmati. Kemudian yang menjadi pertanyaan Ibu tadi bahwa bagaimana kalau seandainya hewan kurban itu kita bawa keluar dari daerah pemukiman kita, dari luar kampung kita, itu bagaimana hukumnya? Maka tentu di sini ulama juga berbeda pendapat. Tapi andai kata di tempat kita sembelihan itu masih banyak orang yang membutuhkan, maka kita tentu tidak layak untuk kita berikan ke daerah luar. Tapi kalau seandainya di daerah kita itu, di tempat atau di kampung kita itu sangat banyak hewan kurbannya, sedangkan di kampung yang lain bahkan jangankan seekor lembu, seekor kambing pun nggak ada yang sembelih. Memang ada Ustaz, termasuk di kampung saya itu selama saya hidup, saya lihat belum ada orang yang belum ada orang yang berkurban lah, kira-kira begitu. Bahkan cuman sekali seumur hidup saya yang saya ingat itu seekor kambing. Apakah mereka tidak tahu atau apakah memang tidak mampu, maklum namanya desa kan? Makanya saya sangat salut ada satu bank BSM ya di daerah kita ini di Aceh. Itu mereka ini punya program berkurban itu bawa keluar daerah. Saya pikir ini juga sebuah program yang sangat bagus. Betul. Karena memang di daerah itu, tempat yang didatangi itu memang tidak ada hewan kurbannya, sehingga pada saat itu
kenapa kita tidak membawa atau menikmati hewan kurban itu bersama dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena di tempat kita itu mungkin sudah sangat banyak ya. Bahkan kalau di Arab Saudi itu di Mina itu ya. Itu memang sudah sangat banyak, luar biasa. Bahkan setelah disembelih dibiarkan begitu saja. Kemudian barulah diambil, nanti dibuat semacam awetkan atau lain-lain sebagainya kan. Karena memang ada dalam hadis Nabi, ketika kita melihat sepotong hadis Nabi itu seolah-olah daging hewan kurban itu tidak boleh disimpan lama. Artinya boleh makan hanya dalam 3 hari kira-kira begitu boleh disimpan. Kemudian setelahnya tidak boleh. Padahal ada lanjutan hadis itu. Karena Nabi mengatakan dulu saya melarang karena saat itu orang sedang melarat. Jadi jangan disimpan. Tapi sekarang karena keadaannya sudah makmur, maka silahkan disimpan. Waddakhiru. Disimpanlah hewan kurban itu walaupun lama di dalam kulkas itu juga tidak ada masalah. Tapi ya kalau memang ada orang yang membutuhkan, maka kenapa tidak kita berikan kepada orang lain? Baik, kita terima dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz. Iya. Saya kan ada kurban. Ya. Dalam kelompok 7 orang, ya kan. Ya. Ternyata saya kemarin itu cucu saya Ustaz. Gimana Ustaz? Sedangkan saya kemarin saya potong rambut saya gitu loh Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Sangka bilang Ustaz tadi kan harus jangan potong ini. Saya nggak tahu, saya potong kemarin rambut saya Ustaz. saya kurban saya untuk cucu saya Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa tidak masalah kalau kita potong dan nggak ada pengaruhnya dengan hewan kurban kita. Cuman sunat saja. Maksud sunat makruh kalau kita potong dan nggak sampai kepada hukumnya haram. Artinya tidak berpengaruh kepada hewan kurban itu, tidak berpengaruh. Kalau memang kita sudah berhajat potong, rambutnya sudah berhajat potong, kan tidak ada masalah kan. Jadi kalau kita tinggalkan, artinya tidak kita potong, itu kita dapat pahala. Tapi kalau sudah kita potong, ya sudah, artinya nggak dapat pahala. Nggak ada kaitan dengan hewan kurban, jadi nggak berkah gitu kan? Nggak ada. Nggak ada kaitannya dengan hewan kurban. Umpamanya begini, ini ada perasaan kita nih, oh ini sudah saya potong ini kukunya. Apakah hewan kurban saya ini masih diterima oleh Allah? Kan begitu. Nggak ada kaitan ya? Karena memang di situ kan fal yumsik. Memang kata-kata itu perintah kan. Al aslu fil amri kan lil wujub. Tapi kalau ada nanti hal-hal yang membuat tidak kepada pemahaman seperti itu, kan tidak selamanya perintah itu menunjukkan wajib kan, tapi ada juga nanti perintah yang bermaknanya sunnah. Maka para ulama memahami bahwa larangan di sini maksudnya larangan kalau kita kerjakan makruh, artinya sunat kalau kita tidak memotong kukunya. Baik, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Kalau udah Bapak potong rambut atau kuku tidak ada masalah, nggak akan mempengaruhi keberkahan hewan kurban yang kita berikan ya. Baik. Ada juga orang yang salah memahami dalam hadis ini kan, man arada minkum ayudhaya. Barang siapa yang ada keinginan untuk berkurban, maka jangan dipotong rambutnya. Jadi ada orang 6 bulan sudah ada niat untuk berkurban. Jadi karena salah memahami teks hadis ini, lalu selama 6 bulan itu nggak dipotong-potong. Padahal sebenarnya teks hadis yang lain sangat jelas. Idza ra'aitumul hilal. Oke, baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa nih dengan judul kita berkurban hari ini, saya sangat senang nih. Kebetulan nih Pak Ustaz, yang saya tengok nih, selalu saya tengok bahwasannya panitia pelaksananya Pak Ustaz, itu kadang-kadang tuh yang namanya kulit kepala duluan dipindahin Pak Ustaz. Tidak ditumpukkan, mesti dibagikan kepada yang berhak nih. Ini tolong Pak Ustadz jelaskan, mudah-mudahan siapa-siapa jadi panitia menonton pada hari ini
biar saya mengerti apa hukumnya. Cuma itu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana tuh, Ustaz? Tentang kulitnya. Enggak, kepalanya dipisah Ya, dari kepalanya. Baik. daging-daging yang lain. Baik ya. Enggak dibagikan. Enggak dibagikan ya. Diambil oleh panitia kira-kira untuk begitu. dimasak Ya. mungkin dan seterusnya. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ali mengatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Ini pedoman bagi panitia ya khususnya ya. Jadi Rasulullah Ali mengatakan saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus hewan kurbannya. Wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha, dan saya diperintahkan oleh Rasul untuk mensedekahkan semua dagingnya dan semua kulitnya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali dalam bahasanya seolah-olah wahai Ali, daging hewan kurban kulitnya itu sedekahkan. Artinya jangan engkau ambil wahai Ali. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa alla u'tiyal jazara minha syai'an, dan bahwa kata Ali, saya diperintahkan oleh Rasul supaya saya jangan memberikan kepada tukang jagal itu, kepada tukang potong itu sesuatu pun. Nah, ini namanya syai'an. Kalau dalam bahasa Arab syai'an ini kan isim nakirah. Jadi maknanya sangat umum. Jadi apapun tidak boleh diambil oleh panitia. Nah, kemudian waqala, lalu pertanyaannya, panitia ini kan sudah capek, panitia ini kan sudah bekerja. Nah, apa yang diambil oleh panitia ini? Nah, waqala, Ali mengatakan nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan sesuatu, artinya bukan bahagian pada hewan kurban itu, kami memberikan sesuatu yang ada pada kami. Artinya bukan dagingnya, bukan kulitnya, dan bukan kepalanya dan lain-lain sebagainya, tetapi diambil dari uang saku orang pemilik hewan kurban itu. Nah, ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya, rawahu Syaikhani. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa yang pertama hewan kurban ini yang pertama milik pemiliknya. Pokoknya saya berkurban. Kemudian saya serahkan kepada panitia. Panitia itu bentuknya wakil saya. Jadi bukan saya serahkan menjadi milik panitia, bukan. Tapi panitia itu adalah wakil saya untuk mengurus hewan kurban saya. Karena saya tidak bisa potong sendiri, karena saya tidak bisa mengupas, mengkuliti, tidak ada waktu saya untuk mencincang dan lain sebagainya, maka saya wakilkan pekerjaan saya ini kepada panitia. Jadi posisi panitia ini sebagai wakil, bukan sebagai amil dalam bab zakat. Kalau bab zakat itu jelas, itu ditentukan bahagian-bahagiannya. Tapi kalau dalam masalah kurban ini, itu kalau kita buka ayat nggak ada, buka hadis nggak ada, buka dalam kitab-kitab itu yang menyebutkan amil kurban itu tidak ada. Pekerjaan menjadi panitia ini pekerjaan yang sangat luar biasa besar pahalanya, besar sekali pahalanya. Cuman panitia juga harus hati-hati dan harus ingat jangan sampai menikmati sesuatu yang memang bukan hak milik kita. Karena ketika hewan kurban itu disembelih, maka itu otomatis hak milik Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kita punya tanah, lalu tanah kita wakafkan, maka tanah itu sudah terlepas hak milik pemiliknya yang dasar, kemudian menjadi milik Allah taala. Maka hewan kurban itu dagingnya, kulitnya itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang tanya kepada saya, bagaimana solusinya supaya panitia ini bisa menikmati yang halal, artinya bukan yang haram gitu kan? Baik Ustaz, nanti Ya, dijawab baik, ya. dalam season berikutnya. Alhamdulillah.
wabarakatuh.